Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya. Alhamdulillah, hari ini bersama-sama di suasana Ramadan kita. Mudah-mudahan ruang ibadah kita, ruang amaliyah yang lain kita lakukan akan menjadi sebuah motivasi dalam kehidupan, baik sebagai individu maupun sebagai relasi sosial. Pemirsa sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita ketahui bersama bahwa bulan Ramadan adalah bulan yang mulia bagi pemilik atau bagi kita umat Islam yang melaksanakannya. Umat Islam dituntut untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban, baik itu kewajiban yang bersifat ibadah mahda maupun gairul mahda. Ibadah kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan para malaikat, dituntut kepada kita agar supaya kita serius belajar, kita serius dalam mengerjakan ibadah-ibadah yang menjadi ruang kewajiban kita yang akan kita pertanggungjawabkan kelak di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ramadan memberikan pelajaran berarti bagi kita umat Islam. Ibadah kita kepada Allah seperti pelaksanaan salat, baik itu yang wajib, yang sunnah, yang diharuskan kita lakukan dalam sebulan ini, merupakan sesuatu yang menjadi motivasi tersendiri bagi kita umat Islam, khususnya generasi yang hidup di zaman sekarang ini. Karena memang ibadah Ramadan adalah bulan yang mengandung atau menganjurkan kita untuk belajar. Kita belajar memperbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui ibadah-ibadah yang kita laksanakan, baik itu salat, kita berzakat, kita melaksanakan salat tarawih berjamaah, kemudian kita tadarusan dengan menggunakan atau memperhatikan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga ibadah Ramadan mengajarkan kepada kita agar kita memperbaiki hubungan kita dengan sesama manusia dan bahkan dengan makhluk lain. Dengan manusia, dengan siapapun itu, diminta kepada kita umat Islam agar mampu menjaga harmonisasi dalam kehidupan, baik itu antara kita dengan orang tua kita, antara saudara dengan saudaranya yang lain, antara suami dan istrinya, antara anak dan orang tuanya, dan bahkan kepada tetangga, dan juga bahkan kepada tetangga yang jauh kita yang tidak seiman pun. Agama kemudian menganjurkan kepada kita agar kita menjaganya dengan sebaik-baik mungkin, memeliharanya dengan sesopan santun mungkin, karena ini akan mengangkat derajat kita sebagai manusia, bahwa karena memang manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi manusia yang berguna, baik kepada dirinya, kepada Tuhannya, juga kepada orang di sekitar dia. Para pemirsa sekalian yang berbahagia, selanjutnya kami ingin mengatakan kepada kita semua, mari kita semua menjadikan Ramadan ini sebagai bulan di mana bulan kita menampakkan diri kita dalam menjalankan tugas-tugas kehalifaan kita sebagai makhluk di muka bumi ini, yakni kita menjalankan tugas dan fungsi kita sebagai manusia. Relasi kita dengan sesama manusia harus diperbaiki dengan sebaik-baik mungkin. Ada sebuah kisah yang terjadi. Kisah ini adalah kisah sederhana yang terjadi di kampung halaman saya. Ada saudara saya yang kebetulan dia beragama lain. Dia beragama lain dan menjelang Ramadan dia mengatakan kepada saudaranya yang muslim, dia mengatakan bahwa doakan saya, aku mencari rezeki ke hutan. Bisakah aku mendapat rusa atau hewan rusa yang kemudian kalian yang harus menyembelihnya? Kenapa? Karena memang kalau kami yang menyembelihnya, menurut ajaran syariat kalian tidak memakannya. Sangat terharu dengan kisah singkat ini, dan yang kemudian itu menjadikan kami keluarga saling menyatu, keluarga kami saling bahu-membahu dalam semua aspek dalam kehidupan kami sehari-hari. Ini adalah pelajaran yang berharga singkat yang kami jelaskan atau kami ungkapkan pada kesempatan berbahagia ini. Sebagai ruang relasi kita dengan sesama manusia jangan sampai putus karena perbedaan-perbedaan kecil.
tetapi perbedaan itu kemudian kita godok, kemudian kita lakukan analisa sebaik mungkin agar supaya menjadi ruang motivasi tersendiri terhadap kita dan kepada orang banyak. Saya kira itu yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.